Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Jumat ini dengan 3 B loh. B yang pertama, bersyukur. B yang kedua, berharap. Dan B yang ketiga, berserah. Berserah seluruhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, khususnya biarlah Tuhan memberkati kita, memberi kita kesehatan. Sabda hidup hari ini kembali menyapa hati kita semua, yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Para sahabat yang terkasih, tempat ini mengingatkan saya akan pengalaman di Danau Tiberias beberapa tahun yang lalu. Sebuah pengalaman iman, merasakan bahwa Kristus yang bangkit itu seperti yang dia katakan dalam Injilnya, "Aku menyertai kamu setiap hari, bahkan sampai pada akhir zaman." Dari kisah Tiberias ini, ada 3 poin yang ingin saya bagikan secara sederhana. Poin yang pertama, Tuhan yang bangkit itu tidak pernah tidur.
Ia ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendirian dalam hidup ini. Kadang perjalanan tidak mudah karena kegagalan, kesedihan, bahkan kemarahan meliputi hati kita dalam siarah ini. Tetapi yakin dan percaya, bagaimana Injil hari ini, kegagalan, kesedihan itu hanyalah sebuah kebahagiaan yang tertunda. Benar, kebahagiaan yang tertunda. Karena bagaimana tidak? Oh, Petrus dengan keenam murid yang lain sedih ditinggalkan oleh Yesus. Wah, mereka kembali lagi ke tempat mereka sebelumnya sebagai nelayan. Dan bagaimana hari itu Petrus berkata, aku ingin menangkap ikan. Oh, kami juga ingin pergi bersamamu. Mereka menangkap ikan. Tetapi apa yang terjadi? Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bagaimana Tuhan hadir dengan cara Tuhan sendiri. Pagi hari dia berdiri di depan mereka. Dia hadir dengan sapaan yang begitu akrab. Dan kemudian bagaimana sapaan ini menghantar mereka ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di kanan perahu. Dan yang menarik di sini, oh mereka dengar, mereka taat. Kemudian mereka tebar dan apa yang terjadi? Ikan begitu banyak. Para sahabat yang terkasih, Tuhan tidak pernah tidur dalam hidup ini. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Menyapa keseharian kita. Bertanya kepada kita, apakah kalian punya lauk pauk? Bertanya kepada kita, apakah kalian punya iman? Nah, inilah pertanyaan yang menghantar kita kepada sebuah pengharapan. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus memampukan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Bagaimana kisah Injil tadi itu, wah, malam itu tidak punya apa-apa, tidak tangkap apa-apa. Tetapi kemudian bagaimana Yesus itu membuat mereka bekerja, dan dalam pekerjaan itu kesetiaan mereka itu membuahkan hasil. Bahkan itu sampai jala mereka juga, wah kebanyakan ikan masuknya. Nah kemudian saya yakin dan percaya ketika kita masuk dalam kehidupan ini, ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang datang dari kegagalan. Dan dari kegagalan mereka atau kita belajar untuk menjadi pribadi yang setia. Oh, mendengar kata Tuhan. Dan kemudian bagaimana Tuhan membuat segalanya begitu indah. Keberhasilan adalah milik Tuhan. Dan tentu karena kerja keras kita juga. Karena itu orang malas sulit sekali. Nah, karena itu siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Demikian kata kitab suci. Dan bagian yang terakhir para sahabatku yang terkasih. Ketika semuanya ikan itu ditangkap. Dan Yesus menyediakan sarapan dengan berkata, marilah sarapanlah. Sarapan ini adalah sebuah ekaristi yang Tuhan sediakan bagi saya dan para sahabat. Ekaristi inilah yang menguatkan kita. Duduk bersama, dalam kesulitan hidup ini, kegalauan dan semuanya kita serahkan. Duduk semeja dengan Tuhan. Dan kemudian bagaimana setelah kita makan bersama, kita adalah misionaris kebangkitan Tuhan. Kita tahu tadi dalam Injil, berapa banyak ikan yang mereka tangkap? 153. Pada saat itu ketika berjalan saya tanya kepada tour guide-nya dan orang-orang di situ, kenapa kok 153 ekor ikan? Dan menurut tradisi mereka katakan pada saat itu ada 153 bangsa-bangsa. Dan kemudian bagaimana 153 bangsa-bangsa ini disatukan oleh Tuhan sendiri karena kebangkitannya. Dan kemudian kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Pergi ke seluruh bangsa, pergi ke seluruh hati setiap orang, ke sudut-sudut hati orang yang merindukan bagaimana kebangkitan itu diubah
menjadi sebuah terang, menjadi sebuah kehidupan baru. Kita semua adalah misionaris-misionaris untuk pergi kemana saja. Wartakanlah Injil Tuhan, wartalah kebangkitan, wartakanlah harapan. Tuhan tidak pernah tidur. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.